Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah tata kelola perusahaan, kami akan mempresentasikan materi tentang studi corporate governance di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Jumaivin dengan NIM 122220050. Perkenalkan, nama saya Bibi Wayu Andre, NIM 12222000065. Chandra Pranto dengan NIM 122200013. Yang pertama itu ada A. Pentingnya nilai perusahaan. Nilai perusahaan mencerminkan tingkat kemakmuran pemegang saham dan menjadi perhatian utama bagi investor. Nilai ini dipengaruhi oleh berbagai faktor keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. Namun, nilai buku dalam laporan keuangan seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan persepsi investor terhadap nilai pasar perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya perusahaan antara lain harga saham, jumlah utang, dan total aset. Berdasarkan teori keagenan, perusahaan harus memperhatikan kombinasi optimal antara pendanaan ekuitas dan utang untuk memaksimalkan nilai. Keputusan pendanaan bersama dengan keputusan investasi dan dividen berperan penting dalam menentukan nilai perusahaan. Menurut Modigliani dan Miller, struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sehingga manajemen perlu mengoptimalkannya. Tujuan utama perusahaan menurut teori of the firm adalah memaksimalkan nilai atau kekayaan perusahaan. Cost of capital juga menjadi determinan penting nilai perusahaan. Manajemen berusaha menjaga cost of capital tetap rendah agar tingkat pengembalian investasi melebihi biaya modal yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Profitabilitas berperan sebagai sinyal positif terhadap prospek perusahaan, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memakmurkan pemegang saham. Untuk menurunkan cost of capital dan meningkatkan nilai perusahaan, manajemen perlu menerapkan pengelolaan risiko dan good corporate governance. Tata kelola yang baik menurunkan risiko investasi, meningkatkan kepercayaan investor, serta memperbaiki profitabilitas jangka panjang. Menurut teori agensi, mekanisme GCG dapat mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan nilai perusahaan. Namun di Indonesia, penerapan GCG sejak 1999 belum menunjukkan hasil yang signifikan. Menurut teori agensi, mekanisme GCG dapat mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan nilai perusahaan. Fenomena delisting perusahaan akibat penurunan nilai perusahaan menunjukkan pentingnya menjaga keberlangsungan usaha. Faktor penyebab penurunan nilai perusahaan bervariasi, namun salah satu yang signifikan menurut teori agensi adalah lemahnya mekanisme kontrol dan pengendalian internal. Fluktuasi harga saham pada periode 2010 sampai 2016 yang cenderung menurun menunjukkan ketidaksesuaian antara kinerja pasar dan harapan pemegang saham yang menandakan rendahnya nilai perusahaan dan menurunnya kepercayaan investor, khususnya investor domestik di perusahaan Bursa Efek Indonesia. Hubungan antara corporate governance dan nilai perusahaan dapat dijelaskan melalui teori agensi. Ketika pemilik sebagai prinsipal menunjuk manajer sebagai agen untuk mengelola perusahaan, muncul konflik kepentingan karena perbedaan tujuan antara keduanya. Menurut Fama 1980, mekanisme internal seperti struktur tata kelola perusahaan berperan penting dalam mengendalikan masalah keagenan secara efisien. Reformasi sistem corporate governance di Indonesia secara global. Pemerintah Indonesia dan EU yang diikuti pembentukan Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance pada tahun 1999 serta penerbitan Kode Etik Pelaksanaan pada tahun 2000. Meski demikian, Ketua Dewan Komisioner OJK telah menyatakan bahwa penerapan prinsip Good Corporate Governance di Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara tetangga. Pemeringkatan corporate governance di Indonesia dilakukan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance sejak tahun 2001 melalui Corporate Governance Perception Index yang berfungsi mengevaluasi penerapan tata kelola perusahaan. Namun partisipasi perusahaan dalam program ini masih terbatas. Data GKPI menunjukkan bahwa jumlah peserta jauh di bawah total perusahaan yang ada pasar modal, sehingga penerapan GCG secara nasional masih belum optimal. Perkembangan dari corporate governance perusahaan di Indonesia masih relatif rendah dibanding negara-negara Asia lainnya. Beberapa studi internasional menunjukkan hasil empiris beragam terkait hubungan corporate governance dan nilai perusahaan di berbagai negara termasuk Indonesia, Taiwan, India, Rusia, Kanada, Turki, Spanyol, Inggris, Amerika, dan Malaysia. Beragam proksi digunakan seperti indeks corporate governance, pemilikan institusional, struktur kepemilikan, komisaris independen, pemegang saham, dan komposisi direksi. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate governance mampu meningkatkan nilai perusahaan. Temuan AFO kali 11 di negara di pertumbuhan negara maju yang juga memperkuat bahwa terdapat corporate governance berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Menurut Witton 22 yang meneliti di negara Asia Timur selama krisis ekonomi Asia, menemukan hubungan positif antara corporate governance dan kinerja perusahaan. Sementara itu, Clapper yang meneliti di
komisaris peningkatan nilai perusahaan. Bagian ini menyajikan hasil penelitian mengenai pentingnya corporate governance dalam meningkatkan nilai perusahaan melalui penurunan cost of capital sebagaimana dijelaskan dalam buku Upstream CSR. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel utama dengan metode pengukuran sebagai berikut. Yang pertama, nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar investor jika perusahaan dijual yang tercermin dari harga saham. Kenaikan harga saham menggambarkan meningkatnya nilai perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham. Beberapa ukuran kinerja yang sering digunakan adalah market value engine dan economic value engine, di mana ukuran lainnya yang banyak dipakai adalah Tobin's Q, yaitu rasio antar nilai pasar aset dan estimasi biaya penggantiannya. Nilai Tobin's Q yang tinggi menunjukkan prospek pertumbuhan perusahaan yang baik serta efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya. Meskipun rumus aslinya cukup kompleks, Chung dan Pruitt menyederhanakan menjadi Tobin's Q sama dengan MVS tambah PS tambah D dibagi TA dengan keterangan MVS sama dengan nilai pasar saham beredar, PS sama dengan saham preferen, D sama dengan utang, TA sama dengan total aset. Model ini dinilai valid dan banyak digunakan karena mempertimbangkan nilai pasar serta relevan untuk berbagai jenis perusahaan meskipun memiliki kelemahan ketika terjadi gelembung harga saham. Dalam penelitian ini, Tobin's Q digunakan sebagai ukuran nilai perusahaan karena lebih presentatif dan praktis. Yang kedua, corporate governance. Pengukuran corporate governance dapat dilakukan secara sederhana maupun melalui indeks. Pendekatan indeks memberikan gambaran lebih komprehensif terhadap penerapan tata kelola perusahaan. Penelitian terdahulu menyoroti peran dewan komisaris seperti ukuran dewan, proporsi komisaris independen, jumlah rapat, serta variabel kepemilikan institusional dan struktur kepemilikan. Di Indonesia, penilaian Corporate Governance Perception Index atau CGPI dilakukan oleh IICG dengan tahapan self-assessment, pemeriksaan dokumen, penilaian makalah, dan observasi perusahaan. Aspek yang dinilai mencakup komitmen, transparansi, akuntabilitas, independensi, etika, dan keberlanjutan. Namun, karena tidak semua perusahaan mengikuti CGPI, Sigian et al. Mengembangkan indeks corporate governance berdasarkan prinsip OECD dengan sumber lain seperti IICD dan Standard & Poor's. Indeks ini menilai 5 indikator utama. Yang pertama, hak pemegang saham, perlakuan adil bagi pemegang saham, pemangku kepentingan, keterbukaan dan transparansi, serta tanggung jawab Dewan Komisaris. Penelitian ini menggunakan indeks Siagian et al. Karena mampu menggambarkan praktik corporate governance secara menyeluruh dan telah teruji dalam penelitian sebelumnya. Yang ketiga, cost of capital. Cost of capital mencerminkan biaya yang ditanggung perusahaan untuk memperoleh dana baik dari utang maupun ekuitas. Biaya modal secara keseluruhan dihitung menggunakan weighted average cost of capital atau WACC karena menggambarkan rata-rata tertimbang dari seluruh sumber pendanaan. Pendekatan Capital Asset Pricing Model atau CAPM digunakan untuk mengestimasi biaya saham biasa dengan mempertimbangkan risiko sistematik dan tidak sistematik. Formula umum WACC adalah WACC sama dengan WD dikali KD buka kurung 1 dikurang T tutup kurung ditambah WCE dikali KS. Keterangannya yaitu WD sama dengan bobot utang, KD yaitu biaya utang, T sama dengan pajak, WCE sama dengan bobot saham biasa, KS sama dengan biaya saham biasa. Penelitian dilakukan pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia atau BEI yang telah menerapkan corporate governance dan corporate social responsibility selama periode 2010 sampai 2016 dengan analisis menggunakan WARP PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata Tobin's Q selama 2010 sampai 2017 berada di atas 1, menandakan keyakinan pasar yang tinggi terhadap prospek perusahaan dan kondisi saham yang overvalued. Indeks corporate governance meningkat dari tahun ke tahun, kecuali 2014, yang menggambarkan perbaikan mekanisme tata kelola dan peningkatan kinerja perusahaan. Adapun kelima indikator indeks corporate governance adalah
Yang pertama, hak pemegang saham, yaitu mencakup keterlibatan pemegang saham dalam pengangkatan, direksi, pembayaran dividen, dan keputusan strategis. Yang kedua, perlakuan adil bagi pemegang saham, yaitu tidak adanya kasus insider trading, transparansi transaksi pihak terkait, dan kepatuhan terhadap regulasi. Yang ketiga, peran pemangku kepentingan meliputi perhatian terhadap kesejahteraan karyawan, pelanggan, pemasok, lingkungan, dan pemberian insentif jangka panjang. Yang keempat, pengungkapan dan transparansi, di mana penyampaian laporan keuangan tepat waktu, keterbukaan perubahan kepemilikan, serta akses informasi yang luas. Yang kelima, tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, mencakup penerapan tata kelola, kode etik, dan laporan aktivitas pelatihan serta evaluasi kinerja Dewan. Nilai WACC menunjukkan rata-rata tertimbang dari biaya utang dan modal saham yang menggambarkan tingkat pengembalian yang diharapkan investor atas dana yang diinvestasikan. Dengan demikian, penerapan corporate governance yang baik dapat menurunkan cost of capital dan meningkatkan nilai perusahaan. Berikutnya, pengaruh corporate governance terhadap nilai perusahaan. Penerapan corporate governance yang baik membantu perusahaan mengambil keputusan lebih efisien, meningkatkan kinerja, dan membangun kepercayaan investor. Kepercayaan ini membuat perusahaan lebih mudah memperoleh pendanaan dengan biaya lebih rendah. Menurut Dodge dan kawan-kawan, tata kelola yang baik menurunkan biaya pembiayaan. Jalan dengan teori keagenan Jensen dan Michael bahwa pengawasan yang efektif dapat mengurangi perilaku oportunis agen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan corporate governance menurunkan cost of capital karena mekanisme tata kelola membatasi perilaku agen dan mengurangi asimetri informasi. Penerapan prinsip transparansi, accountability, responsibility, independency, dan fairness berupa memperkuat sistem monitoring internal, meningkatkan akuntabilitas, serta menekan biaya pengawasan. Kepercayaan investor yang meningkat menurunkan ekspektasi tingkat pengembalian, sehingga biaya modal perusahaan menjadi lebih rendah. Chin et al. menegaskan bahwa pengaruh corporate governance terhadap biaya modal lebih signifikan dibanding arus kas, terutama bagi investor kreditur yang menilai langsung penerapan tata kelola. Temuan ini mendukung hasil Byun et al. Di Korea dan Chin et al. Di negara berkembang yang menunjukkan hubungan negatif antara kualitas tata kelola dan biaya ekuitas. Hasil serupa juga ditemukan oleh Huang et al. Di Amerika, Remli di Malaysia, Gomez di Portugal, dan Singhal di India, bahwa struktur dewan, kepemilikan manajerial, dan perlindungan hak pemegang saham yang baik mampu menekan biaya ekuitas dan biaya utang perusahaan. Kemungkinan penyebab hasil negatif tersebut antara lain: yang pertama, respon pasar yang tertunda. Pasar tidak langsung merespon penerapan corporate governance karena aktivitas ini bersifat internal dan efeknya baru terlihat dalam jangka panjang melalui peningkatan profitabilitas. Yang kedua, formalitas penerapan. Banyak perusahaan menerapkan corporate governance hanya untuk memenuhi kewajiban regulasi, bukan karena kesadaran tata kelola yang sebenarnya. Investor memandang praktik semacam ini belum menjadi indikator penting dalam penilaian nilai perusahaan. Yang ketiga, implementasi yang tidak komprehensif. Corporate governance di banyak perusahaan belum dijalankan sebagai sistem tata kelola yang utuh. Menurut Connolly et al., manfaat corporate governance baru terasa bila diterapkan secara menyeluruh dan konsisten. Di Indonesia, penerapan corporate governance masih jauh dari optimal, sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan partisipasi perusahaan dalam corporate governance Perception Index. Yang keempat, peran dewan dan komisaris independen yang lemah. Ukuran dewan direksi dan proporsi. Yang keempat, peran dewan dan komisaris independen yang lemah. Ukuran dewan direksi dan proporsi komisaris independen yang terlalu besar justru dapat menurunkan nilai perusahaan karena lemahnya pemahaman terhadap operasional, biaya tinggi, dan masalah koordinasi. Yang kelima, kepemilikan manajerial. Kepemilikan saham oleh manajemen dapat memunculkan efek entrenchment, yaitu kecenderungan manajemen bertindak demi kepentingan pribadi yang mengurangi produktivitas dan menurunkan nilai perusahaan. Penelitian ini menemukan bahwa laporan corporate governance belum menjadi perhatian utama investor. Investor cenderung merespon ketika implementasi corporate governance benar-benar meningkatkan kinerja dan profitabilitas yang terlihat dalam laporan keuangan. Hal ini konsisten dengan penelitian Lee et al. Yang menyatakan bahwa hubungan antara corporate governance dan nilai perusahaan belum sepenuhnya jelas karena biaya penerapan corporate governance dapat lebih besar daripada manfaat jangka pendeknya. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan studi-studi sebelumnya yang menemukan pengaruh positif corporate governance terhadap nilai perusahaan, seperti penelitian oleh Aman et al. Di negara maju, Ararat et al. Di Turki, Lezano di Eropa, dan Nur Aini di Indonesia.
Mereka menemukan bahwa praktik corporate governance yang kuat menurunkan biaya modal dan meningkatkan nilai pasar perusahaan. Namun, temuan ini sejalan dengan penelitian Joe and Harjoto di Amerika Serikat, Maswell and Buchanan di Inggris, dan Bertoplet di Kanada, yang menunjukkan bahwa mekanisme corporate governance seperti rapat direksi, komisaris independen, dan kepemilikan institusional tidak selalu berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dalam beberapa kasus, rapat dewan yang terlalu sering bahkan dapat menurunkan kinerja karena bersifat reaktif bukan strategis. Secara umum, ukuran dewan yang besar dan penerapan corporate governance yang tidak efektif justru berpotensi menurunkan nilai perusahaan, terutama pada perusahaan kecil yang menghadapi masalah koordinasi dan pengambilan keputusan. Ini pengaruh corporate governance terhadap cost of capital. Penerapan corporate governance ini membantu perusahaan mengambil keputusan biaya, meningkatkan kinerja dan membangun kepercayaan investor. Kepercayaan ini membuat perusahaan lebih mudah memperoleh pendanaan dengan biaya lebih rendah. Menurut Deutsch et al. Tahun 2007, tata kelola biasanya menurunkan pembiayaan sejalan dengan teori keagungan Jensen dan Michael tahun 1970. Dapat pengawasan efektif dalam mengurangi perilaku opportunity sekian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan corporate governance menurunkan cost of capital karena mekanisme tata kelola membatasi perilaku agen dan mengurangi asimetri informasi. Penerapan prinsip transparansi, accountability, responsibility, independence, dan fairness memperkuat sistem monitoring internal, meningkatkan akuntabilitas, serta menekan biaya pengawasan. Kepercayaan investor yang meningkat menurunkan ekspektasi tingkat pembelian sehingga biaya modal perusahaan menjadi lebih rendah. Menurut Chen et al. Tahun 2009 menegaskan bahwa pengaruh corporate governance terhadap biaya modal lebih signifikan dibanding arus gas, terutama bagi investor kreditur yang menilai langsung penerapan tata kelola. Temuan ini mendukung hasil Byun et al. Tahun 2008 di Korea dan Chen et al. Tahun 2009 di negara berkembang yang menunjukkan hubungan negatif antara kualitas tata kelola dan biaya ekuitas. Hasil serupa juga ditemukan oleh Wang tahun 2009 di Amerika, Ri tahun 2012 di Malaysia, Yunus tahun 2014 di Portugal, dan Sinai tahun 2014 di India. Bahwa struktur dewan kepemilikan manajerial dan berklaim hak pemegang saham yang baik mampu menekankan biaya ekuitas dan biaya utang perusahaan. Terakhir, pengaruh corporate governance terhadap nilai perusahaan melalui cost of capital. Penerapan corporate governance yang baik meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pengelolaan perusahaan melalui sistem pengawasan yang optimal. Mekanisme ini membatasi perilaku opportunistik manajemen, mengurangi asimetri informasi, serta mendorong penyajian laporan keuangan yang transparan dan andal. Hasil analisis menunjukkan bahwa corporate governance berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan melalui penurunan cost of capital. Sesuai teori keagenan, tata kelola yang baik mengurangi konflik antara agen dan prinsipal serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap pengelolaan dana perusahaan. Sehingga manajemen berupaya menjaga biaya modal tetap rendah untuk meningkatkan nilai perusahaan. Corporate governance yang efektif memperkuat akuntabilitas, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan citra positif di mata investor. Kepercayaan ini memudahkan perusahaan memperoleh pendanaan dengan biaya rendah, menurunkan cost of capital, dan memperbesar peluang ekspansi. Penurunan biaya modal berdampak langsung pada peningkatan nilai perusahaan. Secara empiris terdapat dua kesimpulan utama. Yang pertama, penerapan corporate governance menurunkan asimetri informasi dan risiko investasi melalui peningkatan kepercayaan investor. Kedua, tata kelola yang baik memperkuat kinerja dan reputasi perusahaan sehingga membuka akses terhadap sumber dana murah. Dengan demikian, corporate governance menjadi faktor penting dalam menekan cost of capital dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham melalui peningkatan probabilitas dan respon positif pasar.